Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar menginstalasi yang namanya Agenti. Nah, atau kontrol panel yang ada di Debian. Nah, karena kemarin kita sudah menginstal yang namanya Apache 2 ataupun web server, kita juga udah mengkonfigurasi DNS server dan juga udah mengkonfigurasi IP address-nya. Jadi hari ini kita akan belajar juga tentang instalasi Agenti. Nah, oke. Jadi langsung saja ya, kita masuk. Cara yang pertama, kita masuk di setting nih, setting. Oke. Nah, di bagian sistem, biasanya ini di bagian boot ordernya itu floppy-nya paling atas. Nah, jadi floppy-nya ini kita pindahkan ke bagian bawah agar dia nggak langsung menginstal nantinya. Jadi dia menyesuaikan dengan instalan kita sebelumnya aja. Oke, di situ floppy-nya kita bisa nonaktifkan aja. Nah, selanjutnya kita bisa masuk di bagian storage ya. Nah, karena punya saya belum ada nih storage-nya, kita bisa klik. Kita masukkan storage lagi ataupun file ISO Debian kita. Nah, kalau sudah kita open. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah tadi sudah memasukkan file ISO-nya, kita langsung masuk ke bagian network. Nah, di bagian adapter 1 nih, itu kita pilih ya di bridge adapter. Nah, selanjutnya di bagian name sini. Nah, karena saya menggunakan Ethernet ataupun menggunakan jaringan kabel, berarti saya menggunakan Ethernet connection. Nah, nanti semisal nantinya Anda menggunakan jaringan WiFi, nah bisa menggunakan yang wireless ini. Tapi kalau kita menggunakan LAN, berarti kita pilih yang Ethernet connection. Oke. Di permissions kita pilih yang allow all. Nah, selanjutnya kita masuk di adapter yang kedua nih. Nah, di sini kita centang yang bagian enable sini. Nanti muncul ya, kita di sini pilih yang bagian host only adapter. Oke. Name sini udah satu aja. Oke, di sini permissions ininya kita tetap pilih yang bagian allow all. Kalau sudah, kita oke aja. Nah, sudah, kita langsung start. Jadi hari ini kita melanjutkan yang video yang kemarin aja ya. Karena yang kemarin kita sudah menginstal DNS, mengkonfigurasi DNS, sudah menginstal juga web servernya ya, Apache 2 kemarin. Jadi kita tungguin dulu nih sebentar. Ini kita enter. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya menu tampilan dari login. Login dari Debian-nya. Jadi kita masukkan root aja ya. Kita login menggunakan root. Password yang kita buat ya, masukkan. Oke. Nah, sebelum itu di bagian IP address-nya kita konfigurasi lagi nih. Itu kita bisa ketik nano spasi slash etc slash network slash interface. Oke, kalau sudah enter. Nah, di sini ya, di bagian yang ketiga sini the primary network interface. Nah, di sini kita delete aja, kita ganti jadi auto. Di bagian sini yang tadinya DHCP biar ya. Ini biar. Oke, kalau sudah kita enter aja. Kita tambahkan yang baru, itu ketik auto spasi enp
0 S3, bukan S3 tapi S8 ya. S8, kita enter. Nah, iFast spasi ANP 0 S8 inet static. Nah, kalau sudah enter, tab, ketik aja langsung net address. Nah, 192.168.3.1 ya. Oke, kalau sudah, ntar tab lagi, kita masukkan netmask spasi 255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita simpan, Ctrl X. Nah, dari keterangannya kita ketik, nah kita maksimal saja. Kita ketik Y. Nah, selanjutnya enter. Oke, kita restart ya networkingnya. Caranya /etc/init.d/networking restart. Kita tungguin dulu ya, nanti sampai muncul tanda OK. Oke, berarti network kita sudah terrestart. Nah, untuk mengujinya kita bisa ketik IP A. Nah, jadi di ENP0S3 itu kita menggunakan internet. IP dari internet kita yaitu 192.168.0.113. Nah, sedangkan di bagian ENP0S8 kita mengatur tadi yaitu 192.168.3.1/124. Coba kita uji internetnya apakah udah bisa ya. Caranya kita bisa ketik ping 8.8.8.8. Kalau sudah enter, nah nanti kalau muncul 64 batch from 8.8.8.8, artinya internet dari Debian VirtualBox kita udah connect dengan internet. Ctrl C. Atau bisa juga ping menggunakan pinggoogle.com. Sama aja, ping google.com. Nah, bisa ya, 64 bits from and. Nah, udah bisa. Kita close. Oke. Ketentuan yang pertama untuk kita menginstal Agente ini yaitu kita sudah terhubung internet. Nah, jadi setelah kita ping tadi internetnya sudah tersambung. Artinya ketentuannya udah bisa ya. Oke, berarti kita langsung lanjut, ketikkan nano spasi /etc/apt/source .list. Oke, kalau sudah enter, nah maka muncul nih tampilan seperti ini. Nah, silakan Anda ketik ya, tambahkan jadi dep spasi https dan http://kartolo.sby.data-utama.net.id /debian
Plus. Nah, karena kita menggunakan Debian 10, artinya ini namanya adalah booster di sini. Oke, booster main contrib spasi non strip free. Oke, kalau sudah kita tinggal copy aja, habis itu kita paste. Nah, kita kontrol shift kursor ke sebelah kiri sampai situ ya. Habis itu kita kontrol K untuk mengcut. Itu kontrol U, enter, kontrol U, enter, kontrol U. Jadi ada 3 dep di sini. Nah, jadi di bagian dep yang kedua itu kita tambahkan di bagian booster yang kedua ya. Kita tambahkan itu strip update. Oke. Yang ketiga di sini kita tambahkan updates juga, cuman pakai slash updates. Oke, di bagian sini ya, Debiannya. Ini kita tulis tambahkan security. Oke, kalau sudah kita tekan Ctrl X untuk menyimpan, Ctrl Y, enter. Nah, selanjutnya kita tekan apt kasih update. Sudah, enter. Jadi di sini dia tergantung kecepatan internetnya yang kita gunakan juga. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yang kedua tuh kita masukkan apt install curl, artinya kita menginstal paket curl di sini. Untuk kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Nah, install dulu. Nah, ini kita tekan Y. Prosesnya berjalan. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya saya di sini ada menggunakan website untuk mencari dari call-nya ini. Nah, ini nih ada websitenya. Nah, masukkan ya, itu curl https //raw .githubuser-content.com /agenti/master/repts/ mas install.sh spasi itu ada garis. Nah, sudo bash strip s strip. Oke, kita coba ya. Enter. Nah,
Karena mungkin ya di sini sudonya nggak bisa. Tuh, base sudo command not found. Jadi kita coba hapus sudo. Bentar. Nah, udah bisa. Nah, jadi untuk menginstalnya ini tergantung dari internet yang kita gunakan. Misal internet yang kita gunakan itu cepat, cepat juga proses untuk instalasi si agentinya tadi. Nah, kalau internet kita memang lambat ya, jadi instalasi agentinya juga lambat karena dia di sini menggunakan dan mengambil paket dari internet, gitu. Di sini hampir selesai ya untuk install agentinya, hampir. Ini hampir selesai ya. Ini ada keterangan juga successful. Nah, biar oke, sudah terinstall ya untuk agentinya.
Nah, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan perintah untuk men-start agentinya. Ya. Nah, selanjutnya kita merestart dari agentinya. Tadi caranya kita bisa ketik system ctl spasi agenti spasi start. Oke, kalau sudah enter. Nah, sudah ya, berarti selanjutnya kita mau mengecek ya apakah status agenti kita udah aktif running atau belum ya. Caranya kita ketik sistem status agenti. Oke, kalau sudah enter. Salah. Sistem ctl agenti. Oke. Nah, di bagian sini ya ada keterangan di bagian aktif sini ada keterangan aktif running. Nah, ini udah bisa nih agenti kita. Tinggal kita masuk di bagian network configuration-nya aja lagi. Oke. Tapi sebelum itu ya mungkin kita kelupaan untuk IP kita tadi berapa. Kita bisa ketik lagi IP A untuk melihat IP kita yang mau kita konfigurasi di klien Windows kita. Ini ada 192.168.3.1 di bagian ENP 0S8. Oke, jadi ini kita masukkan network connection Ethernet 2 ya. Nah, properties masuk di bagian internet protocol version 4. Double klik. Nah. Oke. Nah, di sini kita ketikkan IP dari klien Windows. Berarti jangan sampai tabrakan dengan si Debian tadi. Kalau nya tadi 1, berarti di sini kita masukkan 2. Ya, 192.168.3.2. Oke, netmasknya otomatis dia. Selanjutnya bagian default gateway kita masukkan si IP dari Debian tadi. Nah, masukkan berarti 192.168.3.1. Bagian sini kita masukkan lagi juga sama 192.168.3.1. Oke, kalau sudah kita oke lagi, kita close. Nah, kita minimize saja semuanya ya. Nah, kita masuk menggunakan Google Chrome aja ataupun menggunakan browser yang lainnya terserah. Sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kita bisa masukkan IP kita tadi. Jadi 192.168.3.1.2. Nah, sini tambahan. Jadi kita menggunakan port 8000. Ketik aja 8000. Kalau sudah kita enter. Nah, udah masuk di bagian menu login dari agenti kita tadi nih. Nah, jadi kita masuk menggunakan username kita dan password yang kita udah buat saat kita menginstal Debian kemarin. Nah, oke. Sini saya menggunakan username Samsul ya. Passwordnya kemarin itu 13. Oke, login. Nah, jadi inilah tampilan dari agenti yang kita udah install tadi. Nah, gitu. Oke, di sini ada juga notepad ya untuk kita mengetik-ngetik. Nah,
Coba kita logout. Oke. Kita masuk pakai root. Passwordnya 12. Oke. Nah, jadi pluginnya juga udah. Nah, kalau kita login pakai root. Plugin artinya paket apa aja yang udah kita install di sini. Nah, kita juga bisa pilih warnanya ya sesuai dengan yang kita mau. Oke, mungkin segitu aja ya video hari ini untuk install Agenti. Semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.